Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan dan masih dimantapkan iman kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga menghadiri rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka majelis ilmu, mengikuti majelis ilmu yang kita laksanakan pada setiap minggunya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut Ramadan. Ya. Hari ini tanggal berapa Sya'ban? Tanggal berapa? 20. Ya. Jadi Sya'ban hari ini tanggal 20. Masih 10 hari lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan atau 1 Ramadan. Sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala siapapun ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doanya sering kita baca baik sendiri maupun kita berimaman. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa wa ballighna Ramadan? Kenapa disampaikan? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan Hijriah yang lainnya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ya, Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban kata Rasulullah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Nah, jadi kita ya, bulan umatku, bulan kita. Jangan kita nanti masuk Ramadan tapi Ramadan berlalu begitu saja. Tidak ada, ya biasalah, menahan lapar dan haus tapi tidak ada amalan-amalan lain. Ya, jangan kita nanti dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ya. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Kita tidak mau kan? Tidak mau kita nanti dicap oleh baginda Rasul hanya mendapatkan lapar dan haus, tapi kita tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Maka berkesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Apalagi baginda Rasulullah SAW ketika menyambut bulan Ramadan itu ada satu doa yang sering dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Apa doanya? Allahumma sallimni min Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini Rasulullah ketika masuk Ramadan membaca doa ini apa? Allahumma sallimni min Ramadan,
Ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Allahumma sallimni, selamatkan, sampaikan aku pada bulan Ramadan. Wasallim Ramadan li, nah, sampaikan Ramadan kepadaku. Jadi Rasulullah begitu luar biasanya menyatakan, ya Allah, sampaikan aku pada bulan Ramadan, watasallimhu minni mutaqabbala, ya, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Ini yang sering dibaca oleh baginda Rasul ketika memasuki bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah niat, ya. Niat itu harus, ya Allah Tuhanku, Ramadan telah dekat. Aku sambut Ramadan dengan penuh sukacita. Ya. Nyambut Ramadan itu harus gembira, Pak. Man farihal dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ya. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jadi niatnya adalah menyambut Ramadan seolah-olah Ramadan ini adalah tamu agung. Bagaimana kita contoh? Misalnya kita kedatangan tamu agung yang datang ke rumah kita. Tidak usahlah nak presiden, ya, gubernur, gubernur datang ke rumah kita mau silaturahmi. Tidak mungkin kita menyiapkan apa adanya, ya, silakan gubernur kasih air putih. Tidak mungkin. Kita persiapkan dengan berbagai macam cara bagaimana gubernur ini gembira, bagaimana Pak Gubernur ini senang dengan kehadirannya di rumah kita. Ya, itu enggak? Nyambut tamu agung gitu. Kita beli daging, ya. Apa kesukaan Pak Gubernur misalnya. Jadi suko ini, kita siapkan. Ya. Jadi kita memuliakan Ramadan itu sama artinya kita menyiapkan tamu agung yang datang ke rumah kita. Ya, rumah dibersihkan, dikasih pewangi-wangi misalnya, ya. Apa lagi? Apapun. Sehingga apa? Yang datang itu merasa senang dan gembira dengan kehadiran dia itu. Nah, begitulah kita menyambut Ramadan dengan sukacita, dengan senang hati. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dikatakan jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu puasa Ramadan. Yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Kalau kita merasa beriman, maka itu adalah panggilan untuk kita. Tidak Allah katakan ya ayyuhan nas kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhal rajul, ya ayyuhan nisa kutiba alaikumusiyam, tidak. Tapi yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita merasa orang yang beriman kepada Allah, maka kewajiban kita adalah memenuhi panggilan puasa itu. Ya. Jadi niat, bahwa niat itu kuncinya adalah ikhlas. Ya. Kuncinya adalah ikhlas. Kita berniat. Ya Allah, datangnya tamu agung ini aku sambut dengan sukacita, gembira. Banyak juga yang nyambutnya dengan duka cita, Pak. Nah, datang pula Ramadan.
susah merokok, susah makan siang, susah berhubungan dengan istri. Kenapa? Karena pikirannya tidak apa lagi. Dia menganggap Ramadan itu merupakan beban. Apanya Ramadan ini datang? Kenapa? Mereka tidak terpanggil oleh Ramadan. Mereka tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan itu. Ketika Ramadan datang merupakan siksaan, ya, bagi mereka itu. Ini yang harus kita hindari. Ramadan, kalau Ramadan itu apa arti Ramadan, Pak? Membakar, Ramadan, membakar, ya. Jadi membakar, yang kalau bakar itu panas, ya. Nah, jadi orang yang puasa Ramadan adalah orang yang membakar dirinya, jiwanya, ya, menahan dari hal-hal yang luar biasa, macam-macam, ya. Nah, jadi ini kita harus persiapkan, ya, dengan niat, dengan doa, dan dengan menyambut Ramadan dengan penuh gembira dan sukacita. Karena kita tidak tahu, Pak, sampai tidak kita nanti 10 hari itu nanti, kita tidak tahu. Maka orang yang ketika Ramadan masuk dia bergembira, ketika Ramadan berakhir dia menangis. Cepat sekali ya Allah Ramadan, aku baru menangis. Itulah bisa dilihat dari ciri-ciri orang yang beriman itu adalah ketika Ramadan datang dia gembira, ketika Ramadan hilang dia sedih. Sebaliknya bagi orang yang biasa-biasa saja, ketika Ramadan merupakan beban, ketika Ramadan berakhir luar biasa gembiranya. Nah, ini, ya, itu yang pertama. Sesungguhnya innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat kita. Niat kita adalah bagaimana Ramadan tahun ini lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna dibandingkan dengan Ramadan yang tahun lalu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mempersiapkan fisik, ya. Fisik, Pak. Jadi mulai awal Ramadan masuk Ramadan ini ya jagalah kesehatan. Fisik kita ini penting karena menyambut tamu agung, menyambut bulan yang mulia. Orang yang betul-betul menyambut Ramadan ini dengan baik dan luar biasa, dia betul-betul menjaga fisiknya, ya. Apalagi bulan Sya'ban, ya. Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, menyambut Ramadan itu bukan ketika di bulan awal Sya'ban dia sudah berbenah diri, ya. Dia banyak baca Al-Quran, bahkan lebih banyak puasa pada bulan Sya'ban juga Rasulullah. Jadi melatih diri itu di awal Sya'ban. Jadi Rasulullah itu antara Sya'ban wa Ramadan itu beda-beda tipis, Pak. Rasulullah, ya, amalan. Jadi artinya Sya'ban itu luar biasa Rasulullah. Qur'annya diperbanyak baca, puasa juga. Ya, kalau diwajibkan Sya'ban itu 30 hari puasa dia. Begitulah Rasulullah mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Fisik, ya. Jadi fisik ini penting. Kalau kita sudah sakit ya susah kita, ya. Jadi bakal vitamin apa segala macam, ya. Jadi janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, ya. Wala tuhliku. Jadi jangan kita membunuh diri kita dengan menggunakan atau melakukan hal-hal yang membuat fisik kita lemah, fisik kita sakit, ya, macam-macam sekarang dengan memakan obat, memakan apa segala macam, ya. Nah itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita persiapkan adalah yang ketiga, persiapan yang berhubungan dengan
apa istilah kalau kita bahasakan ini, persiapan tertulis gitu ya. Jadi tertulis itu artinya kita persiapan secara administratif. Saya masuk Ramadan ini, yang harus saya lakukan ini. Apa maksudnya? Membaca kajian-kajian sebelum masuk Ramadan. Apa yang membatalkan puasa Ramadan? Apa hikmah Ramadan? Apa yang memuliakan Ramadan? Jadi persiapan secara administratif itu penting. Kita lakukan misalnya pada bulan Ramadan tahun ini saya harus khatam berapa kali misalnya? 3. Yang tahun lalu 2 kali. Tahun ini program. Jadi persiapan program. Kalau bahasa kita itu program kerja Pak, administratif itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan. Jangan lewat begitu saja. Ramadan tahun ini saya harus khatam 5 kali. Ramadan tahun ini insya Allah saya tidak akan pernah melewatkan sholat taraweh dan witir. Pada tahun ini insya Allah sedekahnya lebih banyak ya. Apalagi pada tahun ini insya Allah, jadi program itu dibuat, bukan hai mana ketibo lah. Kalau mana ketibo itu udah bisa, akhirnya malas yang datang ya. Tapi program yang sudah kita persiapkan itu kalau kita lakukan, kalau kita implementasikan dalam kehidupan ini insya Allah jalan itu. Bisa tak misalnya khatam Quran itu 5 kali dalam sebulan, bisa tak? Bisa kalau kita programkan. Misalnya subuh dapat berapa juz Pak? Subuh, pada subuh habis kajian subuh menjelang duha insya Allah luar biasa dapat 2 juz. Nanti zuhur 2 juz, asar 2 juz. Kalau maghrib sudahlah agak apa deh, isya kita hantam 3 juz misalnya pada isya. Berapa juz? 9. Nah, berapa hari itu? Baru sehari 9 juz. Ya, 4 hari hatam. Tidak menutup kemungkinan 5 kali kita hatam Quran. Kalau memang kita buat program seperti itu. Imam Syafi'i itu Bapak Ibu 1 hari 2 kali hatam Quran. Kayak apa berjalan men. Di hati dia tuh ngaji. Imam Syafi'i itu dalam sejarah hidupnya hatam 1 hari itu 2 kali. Coba 1 hari 2 kali Imam Syafi'i itu. Nah, jadi programnya penting. Jadi program mempersiapkan Ramadan itu harus kita programkan. Misalnya baca buku-buku, tanya dengan para kiai, Pak Ustadz, kalau nanti Ramadan itu begini-begini, gimana Ustadz? Kalau ini begini bagaimana? Jadi harus betul-betul persiapkan. Tahajud misalnya. Apalagi yang berhubungan dengan Ramadan, jangan berlalu begitu saja. 30 hari diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi Ramadan tidak bermakna. Ramadan hanya, saya katakan tadi, hanya menahan lapar dan haus. Ramadan tempat masih ngomongin orang. Ramadan masih nipu orang ya. Nah ini, jadi mempersiapkan program kerja. Nah ini, jadi betul nanti program misalnya mendengarkan ceramah, itu program itu. Misalnya dari masjid ke masjid. Misalnya pada tahun ini saya ingin minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid ini. Boleh. Hanya itu. Pengen lihat suasana baru. Cuma artinya tidak meninggalkan sholat tarawih. Nah, boleh. Jadi tergantung apa yang akan kita niatkan, kita lakukan dalam kehidupan ini.
Yang paling penting juga Bapak Ibu, sebelum kita masuk Ramadan ini, kita harus bermaaf-maafan. Ya. Sama dengan kalau orang naik haji ya, naik haji itu minta maaf. Sama Ramadan ini juga Pak. Jangan sampai gara-gara kita tidak teguran dengan saudara kita menghambat Ramadan ini untuk diterima oleh Allah. Jadi kenapa misalnya orang menyambut Ramadan doa arwah sekaligus menyambut Ramadan? Salah satu tujuannya adalah untuk meminta maaf. Dan nyambut tamu agung ini harus kita bersih dari kesalahan dengan sesama kita. Harus nol. Jangan ada disimpan. Aku dengan dia itu tidak akan pernah teguran sampai kiamat. Nah, itu ada niat itu. Halo kan? Sampai kiamat bertahan, nahan cantik. Tidak aku maafkan karena sakitnya luar biasa. Kan itu kan. Harta aku limo tubuh tanah aku dipalingnya. Sakitnya itu tidak terasa. Jangan itu Pak. Itu menghambat. Ketika kita bertahan tidak memaafkan atau kita tidak meminta maaf kepada orang yang bersalah dengan kita, itu akan menghambat amal kita akan naik ke langit ya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, puasa Ramadan akan terkatung-katung antara bainas sama'i wal ard. Salah satu yang membuat tergantung itu adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, tergantung Pak. Ada lagi anak tidak berteguran dengan orang tua, ada tidak? Ada saudara sesama saudara kandung tidak berteguran gara-gara harta waris, ya. Tetangga dengan tetangga gara-gara apa? Buang sampah. Aku nih rumah buang sampah, marah. Ini ada teguran, tidak boleh gitu. Jadi kita itu ketika masuk Ramadan harus betul-betul kita bersihkan diri kita, hati kita, tidak ada salah dengan yang lain. Kalaupun ini Pak Ustadz, saya sudah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan saya, ya sudah, ada urusan itu balik Allah. Saya sudah minta maaf, tapi dia tidak memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Ya, yang penting kita sudah mendahului minta maaf, walaupun dengan rasa malu kan. Wah, agak malu karena kita nih agak tinggi minta maaf dengan orang yang rendah, tapi ya sudah, itu bukan urusan. Wal ya'fu wal yasfahu wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Kata Allah, memberikan maaf, ya, meminta maaf itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan kita kepada takwa. Ini kadang-kadang banyak kita ini nahan apa Pak? Nahan santing. Haram namakan dia tuh. Kalau dia apa datang aku haramnya. Tapi so gitu. Nahan santing itu. Apunian kita ini. Ya. Kalau sudah mati bau kalau kita nih. Nggak ada yang wangi lah. Cobalah tes. Sehari semalam di rumah. Jadi ini nggak ada yang apa kita. Gagah kita ini gagah hidup nih lah. Ruh bersama jasad. Kalau sudah mati lebih bau daripada binatang. Cobalah tes. Sanggup tak Bapak Ibu secinta-cinta kita dengan laki kita, ketika mati 3 hari 3 malam tak ada dikubur, sanggup tak? Mana sanggup? Kenapa? Karena itulah jasad manusia. Ketika hiduplah dia mulia, tapi ketika sudah meninggal, Masya Allah, tak ada. Nah, jadi
persiapan program itu penting ya. Karena kalau kita tanpa program hanya ya pokoknya laju-laju baik. Ngaji, semayang, ya. Nah, itu tidak bisa gitu. Kalau kita sudah programkan, insya Allah mulai awal Ramadan start sampai akhir Ramadan. Nah, itulah yang kita sebut dengan mempersiapkan program. Yang keempat, persiapan mental, Pak. Ya, mental ini penting. Jadi kalau kita dalam apapun apanya kita harus mental. Mental tuh baik secara spiritual kita harus yakinkan diri bahwa saya mampu untuk menjalankan ibadah-ibadah yang ada atau amalan-amalan yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi mental nih. Jadi orang yang berpuasa itu biasanya orang yang mentalnya betul-betul taqarrub ilallah ya, yang mendekatkan diri kepada Allah. Betul-betul disambutnya, betul-betul tamu agungnya ya. Jadi mental kita ini harus bersih dari segala-galanya, bersih dari hasad, bersih dari dengki, bersih dari apa lagi, sombong. Karena tidak ada yang bisa disombongkan. Puasa ini adalah amalan sirri ya. Puasa ini adalah amalan sirri, rahasia. Yang tahu puasa kita dengan tidak tahu puasa kita lah. Hanya Allah dengan kita. Tidak bisa kita nak sombong. Maka mental ini harus dipersiapkan. Misalnya Pak Siddiq, ya, maaf, bisa tidak puasa. Bisa Pak Siddiq membuat dirinya puasa. Bisa. Meludah sana, meludah sini, jalannya lah. Padahal sudah makan siang. Ya, percaya tak orang puasa? Percaya, karena jalannya lunglai. Padahal makan 2 piring. Tidak nampak puasa itu Pak, ya, karena sifatnya puasa itu ibadah sirri, ibadah rahasia. Kalau naik haji sekampung ngantar. Kalau zakat kita orang nengok galau. Aku bayar zakat tahun itu. Kalau kita apa lagi? Sholat nengok galau. Apa lagi? Haji berangkat sekampung ngantar. Puasa tidak ada yang tahu. Maka mental ini harus kita persiapkan. Jangan ada rasa bahwa kita yang terbaik, kita lah yang sempurna, kita lah yang segala-galanya. Kalau itu yang terjadi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Ya, jangan sampai kita hanya berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasa kita illal ju'i wal atas. Percuma kita ya. Jadi persiapan mental, spiritual itu harus kita jaga. Taubat Pak. Sama dengan kita naik haji. Kalau kita naik haji itu disarankan sebelum berangkat itu kita taubatan nasuha. Sebab yang kita kunjungi ini adalah rumah Allah, panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggilan Allah akan kita lihat. Maka kita harus bersihkan diri dulu. Taubat ya. Sama kalau tadi saya katakan, sebelum kita berangkat haji minta maaf dengan siapapun yang kita kenal, siapapun yang kita merasa bersalah atau orang bersalah dengan kita. Sama dengan Ramadan. Jadi persiapan fisik atau persiapan mental dengan spiritual ini harus kita lakukan ya. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, persiapan apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, ini agak persiapan logistik ya.
Logistik itu dana. Perlu itu. Untuk apa dana ini? Bukan untuk beli baju, bukan untuk beli mobil. Dana ini kita persiapkan adalah untuk kita sodako. Ya, ya biasa kalau Ramadan kemarin agak seret, ini alhamdulillah tahun ini agak lumayan rezekinya, siapkan sebagian dari harta kita untuk sedekah. Ya, misalnya pada Ramadan tarawih masukkan. Ini kalau kita lihat di masjid ini, kalau awal-awal itu tinggal agak besar dikit ya. Berapa juta? 1.500.000 malam pertama. Malam kedua 1.300.000. Malam ketiga, malam terakhir 200. Nah itu kadang-kadang kendor di malam-malam yang 20 ke atas itu kendor kalau gitu nih, seperti buntut tikus ya. Ujungnya kecil gitu kan. Kalau Rasulullah terbalik Pak, di awal ngebut, di akhir tambah ngebut Rasulullah itu. Malah 10 malam terakhir itu, ikat pinggang ini memang betul-betul ibadah betul, habis gitu. Di 10 malam terakhir itu yang harus digenjot. Nah kita itu tadi, coba lihat celengan tuh. Malam pertama sekian, malam kedua sekian, malam terakhir itu sekarang 100. Kemana yang malam pertama tuh? Jadi menggebu di awal, di akhir biasa-biasa baik. Nah inilah persiapan logistik ini. Kita harus beli apa, bisa makanan yang bergizi. Untuk apa? Untuk kesehatan tubuh. Bahwa persiapan Ramadan itu bukan saja siang saja, malam pun harus kita persiapkan. Apa persiapan? Persiapan fisik untuk ibadah. Ya, misalnya taraweh, witir, tadarus kita. Apa 3 juz malam tuh. Tidur sebentar. Jangan bangun, tidur. Jam 2 bangun, sholat tahajud, ya segala macam. Jam 4 sahur, baca Quran, dapat sejuz. Jam 5 ke masjid. Jadi program rutin dari mulai bangun tidur sampai kita tidur lagi itu harus kita programkan. Itu yang saya maksud. Yang ketiga tadi adalah harus mempersiapkan program. Kalau tidak begitu, kita bakal apa? Bagi sedekah, bagi makan orang yang berpuasa. Ingat Bapak Ibu, orang yang bersedekah memberi makan orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dia puasa itu sendiri. Tidak akan dikurangi oleh Allah. Coba bayangkan, kita memberi makan orang berbuka puasa itu sama pahalanya dengan pahala orang yang puasa itu, tidak akan dikurangi. Coba bayangkan, itu kalau kita kelebihan rezeki. Kalau tidak ya sedekah apa yang bisa kita sedekahkan, ya. Jadi sedekah itu Bapak Ibu jangan dianggap hanya berbentuk material. Kadang-kadang kita ini berpikir sedekah itu aku nih orang miskin, aku tidak punya apa aku sedekahkan. Banyak tidak mampu dengan harta, dengan ilmu. Kalau dapat ilmu misalnya apa Pak Sidik, wah ini cara nyait kalau bedah, ini ilmunya, kasih ke orang. Kalau tidak mampu dengan ilmu, dengan tenaga. Tidak mampu dengan tenaga, dengan doa. Tidak mampu dengan doa, diam. Jangan banyak bunyi. Ini gara-gara kita apat habis nggak jadi ya. Wah mental kalau karena nyumbang tidak apa tidak mau tes terus. ada mau tes bagaimana. Oh udah bisa Pak, ini masjid ini harus ini nyumbang tidak, diam lah, jangan banyak bunyi. Lebih baik diam daripada membuat orang sakit hati. Diam. Fal yakun khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, kata Rasulullah. Kalau tidak mampu berkata baik, aw liyasmut. Lebih baik diam. Diam itu adalah emas.
Coba kita lihat orang yang banyak diam itu, dado banyak musuh, selamat dia. Cuma kalau orang ngoceh, banyak musuh dia. Tengok juga ngocehnya. Kalau ngocehnya ilmu, tidak apa-apa. Tapi kalau ngocehnya ya sembarangan, ngatain orang kalau macam, itu banyak musuh itu. Maka diam adalah emas ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang tergantung bagaimana dia menjaga lisannya atau lidahnya. Nah, itulah Bapak Raha, Bapak Ibu. Jadi persiapan-persiapan ini penting. Terakhir tadi adalah persiapan logistik kita ya. Kalau memang kita diberi rezeki Allah, sisihkan. Di samping untuk makanan kita berbuka, sahur ya, untuk persiapan kesehatan kita, dan juga untuk berinfak sedekah pada buruk. Kenapa? Allah akan lipatkan ya. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau annaha kullaha sanata Ramadan. Kalau umatku tahu, kata baginda Rasul, keutamaan bulan suci Ramadan itu, maka setahun itu dijadikan Ramadan saja. Ya. Setahun itu, Pak, bukan sebulan lagi. Setahun itu, kata baginda Rasul, umatku meminta Ramadan saja, tidak ada yang lain. Kenapa? Innal hasanatu fihi mujtami'atun. Sesungguhnya kebaikan pada bulan Ramadan itu berkumpul. Kumpul kalau kebaikan. Nah, apa lagi yang paling penting? Yang amalan kita mudha'af ya. Amalan yang kita lakukan itu berlipat ganda, Pak. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Salah satu amalan yang kita mudha'af, yang berlipat ganda itu adalah sedekah. Ya, sedekah kita. Jadi banyak dakwah mustajabun, doa akan dikabulkan. Jadi Allah akan kabulkan doa siapapun pada bulan Ramadan. Tapi catatannya harus melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Bukan hanya berdoa saja, tapi sholat tidak ya. Nah ini. Jadi betul-betul kita persiapkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, sesempurnanya. Karena Ramadan itu saya katakan tadi, dia merupakan Ramadan ya, yang luar biasa panas. Orang bisa menahan segala-galanya, menahan nafsu, menahan amarah ya, menahan kesabaran, sabar ya. Ramadan itu harus banyak sabar. Kalau tidak sabar susah kita. Bapak Ibu sekalian saya hormati, barangkali itu yang bisa kita sampaikan ya, hal-hal untuk persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Jadi kita Ramadan itu intinya adalah menahan diri dari makan dan minum dari sejak mulai sahur ya sampai maghrib ya, apapun dari segala. Yang intinya puasa itu bukan saja hanya menahan lapar dan haus. Puasa sesungguhnya adalah menahan dari segala-segala yang bisa membatalkan puasa ya, omongan, mata, hidung, tangan, telinga, itu harus kita puasakan ya. Bukan hanya menahan lapar, tapi segala anggota tubuh kita ini harus kita puasakan ya. Terutama mata ini. Nah, mata ini susah. Ya, kadang-kadang dendam dengan makanan ya. Tunggu kau kayak sahur, maghrib ya. Padahal tidak lah itu. 2 kali minum selesai itu. Lah tidak bisa lagi apa-apa. Padahal dendam itu kena mata, kola, ini apa, tempoyak, ini apa. Beli kalau. Nafsu itu. Ya. Padahal tidak lah. Lah sudah makan cuma sepiring, selesai itu. Mana ini? Ah, basi, buang. Kenapa? Mata melihat dan nafsu tadi. Pengen nak ini, pengen. Bolehlah diukur Pak ya. Kalau sudah habis, nah dibuang. Lebih baik disedekahkan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian persiapan-persiapan kita yang untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan kita selalu berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, sampaikan hambamu ini untuk memasuki bulan yang mulia, yang luar biasa. Ramadan yang luar biasa, jangan kita lewatkan begitu saja tanpa amal-amal yang luar biasa
berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita ya, memantapkan iman kita. Insyaallah kita bisa masuk Ramadan tahun ini, kita sambut tamu agung ini dengan sukacita, dengan gembira dan dengan persiapan yang matang ya untuk menghadapi tamu yang luar biasa ini. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulil ajma'in. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna min ibadikal salihin wa min ibadikal mukhlisin min ibadikal muttaqin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikas sabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.